Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan agak kareba pemirsa. Senang sekali saya Tisna Aulia menjumpai Anda di program Kecamatan Sombere, di mana pada episode Kecamatan Sombere hari ini kita akan membahas terkait dengan musrembang dari anggaran tahun 2024 untuk RKPD tahun mendatang, yang mana beberapa waktu lalu ini Kecamatan Ujung Pandang telah melangsungkan agenda tersebut. Lalu seperti apa isu-isu strategis dan juga masukan-masukan dari warga Kecamatan Ujung Pandang? Langsung saja kita membahasnya kali ini bersama dengan Camat Ujung Pandang Bapak Syahrial Syamsuri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Tisna. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Ini saya manggilnya Pak Camat aja ya, biar lebih enak gitu manggilnya Pak. Oke, Pak Camat. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita terkait dengan usulan-usulan apa dan juga strategi apa yang banyak masuk di Musrembang kemarin, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, Musrembang itu sebenarnya apa sih dan tahapan-tahapannya seperti apa? Musrembang itu adalah sarana untuk bagaimana masyarakat bisa memberikan usulan-usulan untuk pembangunan di wilayahnya. Jadi musrembang itu tahunan memang kami laksanakan hampir di semua, bahkan di semua kelurahan dan kecamatan. Prosesnya itu dimulai dari bawah, mulai dari tingkat rembuk warga, kemudian dilanjutkan dengan pramusrembang tingkat kelurahan. Setelah itu masuk ke musrembang kelurahan. Setelah musrembang kelurahan ditampung segala usulan, masuk ke pramusrembang kecamatan. Nah, yang terakhir kami laksanakan di hari Senin kemarin adalah musrembang RKPD kecamatan untuk merangkum semua usulan-usulan tingkat kecamatan yang akan kami bawa nanti ke tingkat lebih tinggi di tingkat kota. Baik. Jadi memang ini wadah untuk masyarakat kemudian meluapkan segala aspirasinya dari unit terkecil kemudian dirapatkan di tingkat kota, begitu Pak ya. Apa kemudian yang menjadi isu strategis yang dibahas kemarin Pak? Yang kemarin isu strategis, jadi yang banyak kami temukan dari usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat itu kebanyakan adalah untuk bagaimana masyarakat bisa memitigasi bencana di wilayahnya masing-masing. Tahun kemarin itu di 2023 Kecamatan Ujung Pandang yang notabene-nya tidak pernah mengalami musibah banjir yang sangat besar. Tahun lalu hampir seluruh kecamatan terendam banjir. Ya, betul. Jadi saya lihat usulan masyarakat di tahun ini kebanyakan di normalisasi drainase. Nah, itu salah satu upaya mereka untuk bagaimana mengurangi mungkin volume air supaya tidak naik lagi, tidak banjir lagi, ya salah satunya itu. Selain itu ada juga usulan-usulan lain. Ya, usulan lain itu terdiri dari usulan-usulan fisik, ya bagaimana pembenahan jalan lingkungan di wilayah masing-masing. Kemudian ada juga pembuatan lampu lorong, lampu-lampu pencahayaan di wilayah masing-masing. Ada juga bentuk pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu ya bagaimana masyarakat bisa mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan, sosialisasi untuk bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat, baik itu dari segi pemberdayaan ekonomi, kemudian peningkatan life skill-nya mereka dan lain-lain. Baik. Untuk drainase ini sendiri untuk mitigasi bencana, ini bisa dikatakan bahwa untuk RKPD yang telah disahkan sebelumnya ini memang tidak ada program strategis terkait mitigasi bencana, begitu Pak ya? Baru tahun ini diusulkan. Kalau untuk usulan itu tetap ada, tetapi jumlahnya tidak terlalu seperti tahun ini. Tahun ini hampir sebagian besar kelurahan itu mengusulkan itu. Bahkan di wilayah itu usulan utamanya yang menjadi prioritas itu adalah pembuatan tanggul pemecah ombak. Ya, yang biasa kita katakan seawall. Ya, seawall. Jadi dinding laut. Karena di Pulau Lele itu kalau sudah masuk musim barat itu biasanya air laut naik ke daratan. Ya, ini juga membahayakan untuk warga-warga yang bermukim di situ ya Pak. Ini kan beberapa tahun lalu juga menjadi harapan untuk kemudian direalisasikan. Apa sih sebenarnya Pak yang menjadi yang menjadi indikator kemudian seawall ini kemudian bisa direalisasikan segera Pak? Seawall itu sebenarnya kewenangan dari OPD teknis, ya, karena untuk pembangunan seawall itu nominal anggaran yang harus dikucurkan itu lumayan besar. Pengelolaannya itu ada di dinas terkait.
tahun kemarin di 2023 itu sudah sempat teranggarkan di sana. Tetapi karena permasalahan teknis sehingga pembuatan seawall itu gagal tender. Mungkin karena waktu yang sempit atau nilainya yang tidak mencukupi untuk pembuatan seawall itu sehingga terpending. Mudah-mudahan tahun berikut itu bisa terakomodir. Ya, kita harapkan semoga tahun mendatang ini bisa terrealisasikan segera ya Pak. Nah, terkait dengan pemberdayaan masyarakat nih Pak, kita ketahui bahwa di Kecamatan Ujung Pandang ini sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat kota begitu Pak ya. Untuk dari kondisi sosial mereka nih yang sebagian besar masyarakat kota ini, pemberdayaan apa sih yang cocok untuk mereka Pak? Kalau untuk di masyarakat kota, ya ini kita bisa lihat lagi peluang yang ada di kota. Kalau wilayahnya kami itu di Kecamatan Ujung Pandang mayoritas diisi oleh pelaku-pelaku usaha, kantor-kantor, hotel-hotel, kemudian usaha-usaha besar seperti kafe dan restoran. Nah, ini sebenarnya bisa ditangkap oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa membuat satu produk-produk usaha, baik itu kerajinan, makanan misalnya, dan itu bisa tersalurkan dengan cepat karena sekitaran wilayahnya kami kan banyak hotel. Misalnya di satu lorong di lorong wisata misalnya masyarakat membuat kerajinan sendal, misalnya di hotel-hotel kan biasanya menyediakan sendal-sendal. Itu bisa kita langsung. Jadi bisa saling bersinergi begitu dengan pihak swasta, mengingat memang Kecamatan Ujung Pandang ini adalah sentra begitu di Kota Makassar. Baik Pak, untuk pemberdayaan lain mungkin di lorong-lorong mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, pemberdayaan lain yang kami bentuk itu ada yang namanya pelibatan masyarakat. Jadi masyarakat itu kita buatkan mereka kelompok-kelompok seperti kelompok wanita tani, kelompok usaha mandiri. Kalau kelompok wanita tani itu biasanya kami upayakan supaya mereka mendapatkan bantuan seperti peralatan-peralatan hidroponik. Mereka bisa menanam tanaman-tanaman produktif di tempatnya melalui kelompoknya. Nanti setelah berproduksi ada hasil, kami bantu untuk menyalurkan ke swalayan-swalayan supermarket yang ada di sekitar. Jadi dipasarkan begitu Pak ya? Oke. Minimal kalau misalnya tidak bisa terpasarkan, misalnya tidak mendapatkan penjualan, minimal masyarakat yang ada di lokasi situ bisa langsung merasakan, ya, langsung mengkonsumsi itu, sehingga pengeluaran masyarakat untuk membeli bahan-bahan pokok itu bisa mereka alihkan ke yang lain. Oke, jadi ini juga sebagai siasat untuk kemandirian pangan begitu Pak ya. Baik, luar biasa sekali pembahasan hari ini terkait dengan program-program dari Kecamatan Ujung Pandang, dan akan kita lanjutkan pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kecamatan Sombere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrial Samsuri, Camat Ujung Pandang, Kota Makassar, ingin mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar, terkhusus masyarakat Kecamatan Ujung Pandang, untuk ikut mensukseskan pemilu yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kami berharap bahwa masyarakat Kecamatan Ujung Pandang bisa menciptakan pemilu yang aman, pemilu yang damai, dan pemilu yang betul-betul demokratis. Mari kita sama-sama datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama kami di Kecamatan Sombere pemirsa, dan masih melanjutkan obrolan kita terkait dengan Kecamatan Ujung Pandang ya Pak, yang lorong wisatanya juga cukup produktif begitu. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, produk-produk dari Kecamatan Ujung Pandang dari lorong wisata yang ada apa aja sih Pak? Kalau untuk produk wisata ya ada bermacam-macam. Kami punya produk yang saya katakan tadi, tanaman-tanaman produktif, sayur-sayuran, kemudian ya yang banyak kita temui cabai. Kemudian ada juga produk-produk unggulan kami ya di kerajinan tangan, di beberapa kelompok-kelompok kerajinan yang ada di lorong wisata. Tapi ada juga khas-khas dari lorong wisata. Kami punya salah satu lorong wisata yang cukup dikenal di Jalan Sombopu. Barangkali kita biasa dengar lorong wisata Hader Slab.
Adels Lab itu punya produk unggulan di sana yang namanya es krim pakcoy. Oke, es krim pakcoy, iya. Ya, jadi tanaman pakcoynya itu mereka olah, kemudian dibentuk dalam satu kemasan yang isinya es krim. Saya tanyakan kenapa dibuat es krim. Nah, katanya mereka, Pak, kalau sayur mayur itu biasanya anak-anak tidak doyan. Jadi kami coba buat dalam bentuk makanan yang mudah diterima oleh anak-anak. Jadi sebagai siasat juga begitu Pak ya, supaya anak-anak kemudian tertarik untuk mengkonsumsi Nah itu pakcoy betul-betul berhasil dia punya strategi karena banyak anak-anak yang senang makan es krim itu. Nah, harapannya kita kan bukan es krimnya yang dikonsumsi, tetapi sayurnya, ya, kandungan dalam sayur ini memang cukup luar biasa. Untuk potensi-potensi sendiri nih Pak yang dimiliki oleh Kecamatan Ujung Pandang itu apa aja sih Pak? Selain potensi wisata mungkin ada lagi begitu? Potensinya yang saya katakan tadi ya, kelebihannya kita berada di jantung Kota Makassar. Ya, Kecamatan Ujung Pandang itu menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk berkunjung di Kota Makassar. Jadi masyarakat seharusnya bisa lebih mudah untuk menangkap peluang dari situ. Ya, di Kecamatan Ujung Pandang itu kita punya Pantai Losari. Kemudian kita punya Monumen Mandala sebagai ikon. Kita punya Benteng Fort Rotterdam sebagai ikon. Kita punya lapangan Karebosi sebagai ikon. Nah, kesemua ini menjadi pusat kunjungan masyarakat, baik itu dari dalam Kota Makassar maupun masyarakat luar yang berkunjung ke Makassar. Nah, semakin banyak kunjungan ke satu wilayah, harusnya perputaran ekonomi di satu wilayah itu bisa lebih besar. Karena orang yang datang kan biasanya bawa duit. Wisatawan yang datang berkunjung bawa duit. Nah, kalau masyarakat mampu menangkap itu, membuat satu produk-produk jualan misalnya yang bisa mereka pasarkan langsung di lokasi yang saya sebutkan tadi, ya bukan tidak mungkin pendapatan masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang itu bisa lebih meningkat. Baik, jadi bisa dikatakan juga masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang ini cukup diuntungkan dengan kondisi geografis dari Kecamatan Ujung Pandang. Tergantung mereka bagaimana kemudian berinisiatif dan juga melakukan inovasi ya Pak. Untuk ini sendiri nih Pak, dari potensi-potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Ujung Pandang, apakah ada kemudian yang dibawa untuk Musrembang kemarin untuk dikembangkan lagi Pak? Yang dibawa ke Musrembang terkait dengan keunggulan, ya saya katakan tadi, ya masyarakat itu banyak mengusulkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan. Mereka yang tadinya misalnya di satu wilayah dia punya hotel di sekitar wilayahnya, dia punya rumah makan. Nah, mereka bentuk pelatihan pembuatan makanan, misalnya pembuatan kue-kue, produk-produk kue-kue, kemudian produk kerajinan. Nah, itu mereka sesuaikan dengan wilayahnya mereka. Nah, yang saya lihat yang banyak itu pelatihan pembuatan makanan khas seperti tadi es krim pakcoy, ya, kemudian pelatihan pembuatan kerajinan seperti tadi sendal. Itu mereka memanfaatkan potensinya mereka. Baik. Untuk sektor dari seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Pandang nih Pak, untuk sektor yang paling unggul atau yang mendominasi dari seluruh kelurahan, sektor apa sih Pak? Di masyarakat kami sektor maksudnya yang dari sektor kesenian kah atau kemudian perikanan seperti itu Pak? Iya, potensi ya. Kalau di masyarakat kami itu kebanyakan ya sektornya ya di Iya, pariwisata. Kemudian karena kami punya banyak kantor-kantor, banyak itu ya biasanya karyawan-karyawan yang kami punya banyak yang sebagai karyawan-karyawan di sekitar kecamatan. Kemudian sektor pariwisata tentu karena wilayah kami sebagian besar adalah pusat destinasi destinasi wisata, sehingga banyak
masyarakat kami yang terjun di yang berkaitan dengan pariwisata. Dari pembahasan-pembahasan kemarin di Musrembang nih Pak, isu-isu apa kemudian yang kemudian berpeluang besar untuk ditetapkan atau disahkan untuk Musrembang tingkat kota nanti, yang mungkin juga sejalan dengan RPJMD dari Kota Makassar? Kami berharap bahwa setiap usulan yang dimasukkan oleh masyarakat kami itu bisa terakomodir. Nah, caranya kami berupaya membuat mereka paham terkait dengan standarisasi usulan. Itu mereka bisa berpatokan dengan adanya sekarang namanya Kamus Musrembang. Di situ terinci dengan baik terkait dengan penganggaran. Jadi yang tadinya biasanya masyarakat itu kan sekedar mengusulkan saja, saya mau perbaikan drainase misalnya. Tetapi untuk perhitungan standar-standar biaya untuk perbaikan drainase itu mereka belum terlalu paham. Sehingga dengan adanya Kamus Musrembang mereka bisa mengukur, saya punya drainase misalnya panjangnya sekian, perhitungan biaya yang harus saya masukkan untuk sekian meter, berapa yang harus biaya, sehingga pemanfaatan kuota-kuota untuk penggunaan dana alokasi kelurahan itu mereka bisa maksimalkan. Karena kami sudah beritahukan sebelumnya bahwa untuk Musrembang itu kita alokasikan 500 juta untuk dana kelurahan dan 500 juta untuk dana sektoral. Dengan adanya Kamus Musrembang mereka bisa mengefisienkan anggaran untuk bagaimana 500 juta itu bisa digunakan dengan baik. Oke, baik Pak Camat, akan kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini, dan tetaplah bersama kami di Kecamatan Sombere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrial Samsuri, Camat Ujung Pandang Kota Makassar, ingin mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar, terkhusus masyarakat Kecamatan Ujung Pandang, untuk ikut mensukseskan pemilu yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kami berharap bahwa masyarakat Kecamatan Ujung Pandang bisa menciptakan pemilu yang aman, pemilu yang damai, dan pemilu yang betul-betul demokratis. Mari kita sama-sama datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama kami di Kecamatan Sombere, pemirsa. Dan kalau tadi kita membahas terkait dengan Musrembang nih Pak Camat, sekarang kita mau membahas terkait dengan program-program dari Kecamatan Ujung Pandang yang saat ini berjalan dan akan direalisasikan selanjutnya Pak. Baik, kalau untuk di tahun 2024 ini kami punya program-program prioritas yang akan kami laksanakan, di mana program itu antara lain pertama, bagaimana kami ikut mensukseskan visi misi dari Bapak Wali Kota Makassar. Visi misinya itu mulai dari pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pembuatan lorong wisata, dan lain-lain. Kemudian selain itu kami juga fokus untuk bagaimana mensukseskan program prioritas pemerintah nasional. Di dalamnya itu ada penurunan angka TBC, TB, kemudian bagaimana penurunan angka stunting. Nah, itu juga kami akomodir di dalam program kami yang masuk usulan Musrembang. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mensukseskan pelaksanaan pemilu. Karena tahun ini adalah tahun politik. Untuk pemilu kami harapkan itu bisa berjalan dengan damai, aman, tapi ranah untuk keamanan dan ketertiban itu kan sudah ada kepolisian dan TNI. Jadi kami selaku pemerintah, fokusnya kami adalah bagaimana mensukseskan pemilu itu yang betul-betul demokratis. Caranya bagaimana? Pemilu demokratis adalah pemilu yang betul-betul menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, tahun 2019 pemilu itu kalau di Kota Makassar angka partisipasi itu cuma di angka 60%. Kami harap di tahun ini angka itu bisa naik, sehingga penyaluran aspirasi masyarakat, proses demokratisasi
itu bisa berjalan dengan baik. Semakin tinggi angka partisipasi pemilih, kami harapkan hasil dari pemilu itu bisa jauh lebih berkualitas. Baik, terkait dengan pemilu ini nih Pak, apa yang kemudian dilakukan oleh Kecamatan Ujung Pandang untuk kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat supaya terlibat begitu Pak? Kami sudah mengumpulkan setiap elemen dari pemerintah yang ada di Kecamatan Ujung Pandang melalui RT/RW. Kami sudah bahkan kemarin pengarahan langsung dari Bapak Wali Kota. Itu sudah kami berikan tugas ke mereka untuk bagaimana di setiap wilayah RT/RW-nya itu mengundang masyarakat untuk ikut dalam pemilu nanti di tanggal 14 Februari. Kemudian yang kedua, setiap elemen-elemen masyarakat yang punya kemampuan untuk mengajak masyarakat itu kita libatkan. Dewan lorong yang ada di setiap lorong telah kami berikan pemahaman untuk ikut mengajak masyarakat dalam mensukseskan pemilu nanti. Oke, baik. Ini untuk pemilu. Bagaimana kemudian untuk program-program prioritas lain yang bekerja sama dengan Pemkot Makassar? Sejauh ini seperti apa nih Pak sinergi dengan Kecamatan Ujung Pandang? Kalau untuk program prioritas, seperti saya katakan tadi, ada dua. Bagaimana kita mensukseskan visi misi Bapak Wali Kota. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mensukseskan program prioritas nasional seperti penurunan angka stunting, angka TB. Nah, untuk sekarang ke depan nanti kami akan melaksanakan program-program yang memang kita fokuskan tahun ini. Tahun ini kami mencoba akan melakukan penegakan perda. Ya, penegakan perda itu dalam hal kebersihan. Ya, karena tugas pokok kami di pemerintahan kecamatan selain pelayanan masyarakat adalah pelayanan kebersihan. Kebersihan itu di Kota Makassar, kebersihan itu lebih banyak didominasi oleh petugas-petugas kebersihan. Nah, kalau pagi hari kita lihat kota ini bersih, itu dibersihkan oleh satgas-satgas kebersihan kami. Tetapi pada saat jam siang hari, padat-padatnya jam kantor di siang hari itu sampah mulai berserakan lagi. Kemudian di sore hari kalau pelaku-pelaku usaha sudah mulai tutup, itu sampah sudah mulai keluar. Nah, ini yang mau kita tertibkan di situ. Kemudian di musim-musim penghujan seperti sekarang ini, kecenderungan masyarakat kita, tidak semua, tapi ada beberapa masyarakat kita yang biasanya kalau hujan deras, saluran drainase lancar, mereka buang sampahnya di drainase. Mereka kan langsung melihat saja dibuang, sampahnya langsung mengalir. Mereka tidak tahu bahwa di ujung dari saluran drainase itu sampahnya tersumbat. Sehingga edukasi kepada masyarakat ini akan kami tingkatkan di tahun ini. Caranya dengan penegakan perda. Jadi perda pelanggar-pelanggar terhadap tertib pengelolaan kebersihan itu kami akan tindaki, sehingga menjadi contoh kepada masyarakat yang lain untuk tidak ikut seperti itu. Baik. Ini tadi terkait perda ini ya Pak, pengelolaan sampah begitu untuk kebersihan. Apakah untuk saat ini yang tengah berjalan, apakah ada kemudian program begitu Pak untuk mengantisipasi sampah ini tidak terjadi seperti recycle mungkin untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Kecamatan Ujung Pandang? Kalau itu dalam bentuk edukasi. Kalau edukasinya kami sudah laksanakan. Kami sudah mengedukasi masyarakat dengan cara yang pertama, jadwal pembuangan sampah yang telah kami tetapkan. Jadi biasanya di kota-kota besar itu jadwal pembuangan sampahnya itu disatukan sehingga volume sampah yang ada di wilayah itu menjadi terkontrol. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat jadwal pembuangan sampah malam hari. Jadi harapannya kami di siang hari, di sore hari itu tidak ada sampah. Kemudian edukasi melalui 3R, recycle, reduce, kemudian pemanfaatan sampah-sampah, pemilahan sampah-sampah, itu kita edukasi melalui satgasnya kami. Ya, termasuk dengan satgasnya kami. Satgas kebersihan kami itu kami selalu arahkan untuk memisahkan sampah yang masih bisa didaur ulang dan sampah yang harus kita buang ke TPA. Oke, terkait dengan seluruh program yang saat ini berjalan nih Pak, yang menjadi kendala dalam menjalankan program-program saat ini apa Pak? Kendala utama kami dalam mensukseskan program itu utamanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Kelemahan kami di situ, karena setiap program yang kami buat
untuk kepentingan masyarakat itu tidak akan sukses dan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Bukan cuma masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di masyarakat itu harusnya ikut membantu untuk mensukseskan. Seperti pelayanan kebersihan. Pelayanan kebersihan itu kalau kita cuma mengharapkan satgas kebersihan kita, itu tidak akan 100% baik pelaksanaannya. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah, kesadaran masyarakat untuk membersihkan lingkungannya sendiri, itu yang kami harapkan. Baik. Itu makanya Pak Dani juga mengaktifkan kembali ya Pak program yang namanya Sentuh Hati untuk kemudian masyarakat bisa berpartisipasi dalam mensukseskan program-program yang ada di pemerintah Kota Makassar dan juga Kecamatan Ujung Pandang, begitu Pak ya. Terakhir nih Pak, yang menjadi harapan untuk Kota Makassar dan juga terkhusus Kecamatan Ujung Pandang, silakan Pak. Harapan kami untuk Kecamatan Ujung Pandang secara umum untuk Kota Makassar di tahun ini, bahwa karena tahun ini adalah tahun politik, di mana di bulan Februari nanti kita akan melaksanakan pemilu, kemudian dilanjutkan di bulan, kalau saya tidak salah, September sampai November itu akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Kami berharap bahwa melalui pelibatan masyarakat, ya, pelaksanaan pemilu di Kota Makassar untuk tahun ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadikan pemilu Makassar itu betul-betul demokratis. Angka partisipasi pemilih itu bisa jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Syahrial Syamsuri atas waktunya bergabung bersama kami di Kecamatan Sombere hari ini. Dan pemirsa, demikianlah obrolan kita di Kecamatan Sombere edisi hari ini. Saya Tisna Aulia mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrial Syamsuri, Camat Ujung Pandang, Kota Makassar, ingin mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar, terkhusus masyarakat Kecamatan Ujung Pandang, untuk ikut mensukseskan pemilu yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kami berharap bahwa masyarakat Kecamatan Ujung Pandang bisa menciptakan pemilu yang aman, pemilu yang damai, dan pemilu yang betul-betul demokratis. Mari kita sama-sama datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pelaksanaan rembuk warga. Dalam rangka menyusun pembangunan di setiap kelurahan, Kecamatan Ujung Pandang melakukan musyawarah rencana pembangunan atau musrembang tingkat kelurahan tahun 2024 di salah satu hotel di Kota Makassar. Musrembang ini bertujuan untuk menyusun pokok-pokok pikiran yang kemudian diterjemahkan dalam program strategis di Kota Makassar ke depannya. Acara musrembang yang digelar Kecamatan Ujung Pandang resmi dibuka Asisten 1 Kota Makassar, Muhammad Syari. Dalam sambutannya, Asisten 1 Makassar berpesan, musrembang haruslah menjadi momentum strategis dalam menyusun program-program strategis yang betul-betul mengangkat dari persoalan warga saat ini. Salah satunya, melakukan pemetakan daerah masing-masing untuk membersihkan drainase untuk mencegah terjadinya banjir. Sementara Camat Ujung Pandang Syahrial Syamsuri mengatakan, musrembang kali ini bukan cuma sekedar forum untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk program, tetapi menjadi sarana untuk bagaimana bisa masyarakat berdialog langsung dengan OPD yang ada di pemerintahan Kota Makassar. Sementara poin-poin penting yang dihasilkan dari musrembang ini, yakni ada beberapa usulan yang menjadi prioritas. Salah satunya bagaimana memitigasi bencana, khususnya di Kecamatan Ujung Pandang. Usulan tersebut yakni perbaikan drainase dan pulau Lae-Lae yang tiap tahunnya mengusulkan anggaran untuk tanggul pemecah ombak yang tahun lalu tidak terrealisasi. Berharap tahun ini sudah bisa terrealisasikan. Ada beberapa usulan yang menjadi isu strategis di Kecamatan Ujung Pandang, utamanya dalam bagaimana memitigasi bencana yang
yang selama ini banyak terjadi, sehingga usulan-usulan di kecamatan itu mayoritas diisi dengan usulan perbaikan drainase, bagaimana normalisasi drainase di wilayah. Selain itu ada juga beberapa yang menjadi prioritas, termasuk di Pulau Lelai yang setiap tahunnya itu mengusulkan seawall, tanggul pemecah ombak. Tahun kemarin sudah sempat terrealisasi anggarannya, tapi karena sesuatu dan lain hal sehingga gagal tender. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa dianggarkan kembali sehingga bisa terlaksana di Pulau Lelai. Kebijakan bagi musrembang kelurahan terhadap usulan sektoral sebesar 500 juta rupiah. Dengan rincian yakni usulan dana kelurahan 400 juta, 50 juta untuk penanganan stunting, dan 50 juta untuk penanganan tiba-tiba. Selain dihadiri seluruh lurah Kecamatan Ujung Pandang, kegiatan musrembang ini juga dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lainnya. Dengan adanya musrembang ini, berharap masyarakat bisa mendapatkan aspirasinya. Setiap pembangunan yang diinginkan masyarakat bisa diakomodir pemerintah walaupun mungkin dengan anggaran yang terbatas, tetapi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi musrembang ini yang kita lakukan adalah yang pertama melakukan identifikasi permasalahan. Tidak langsung musrembang itu membuat program kegiatan, tidak. Tapi kita bersama-sama mengidentifikasi apa permasalahannya di wilayah kita, apa permasalahannya di kelurahan kita, di kecamatan kita, itu dulu. Makanya Pak Lurah, Pak Camat harus mengundang pemangku kepentingan. Siapa-siapa yang punya peranan untuk kita melakukan musyawarah dalam hal perencanaan pembangunan ke depan. Jadi yang penting, setelah kita hadirkan pemangku kepentingan, kita identifikasi permasalahannya. Setelah identifikasi permasalahannya, kemudian kita menetapkan programnya, kegiatannya, kegiatan program yang menjadi prioritas. Apa di kelurahan kita, apa yang di kecamatan kita. Setelah itu, setelah menetapkan program kegiatan, maka kita menyelesaikan apakah usulan-usulan atau program ini sudah sesuai dengan visi misi dari Bapak Wali Kota Makassar. Karena kita juga tidak bisa sembarang mengusulkan sebuah perencanaan pembangunan kalau di luar dari visi misi Bapak Wali Kota. Nah, setelah kita melihat apakah sudah sinergi, apakah sudah masuk dalam visi misi Bapak Wali Kota, baru kita melakukan inputan terkait mengenai usulan perencanaan musrembang. Jadi musrembang seperti itulah yang kita harapkan, yang kita lakukan kegiatan seperti itu, mulai dari kelurahan maupun dari kecamatan. Ya, jadi tidak, musrembang itu bukan hanya sekedar mengusulkan program, tidak. Kita harus mengidentifikasi dulu sama-sama masalahnya ini. Satu sepakat, oh masalahnya ini Pak. Masalahnya misalnya tadi singgung Pak Camat, drainase, masalahnya adalah drainase. Kita sepakat. Baru langsung kita lakukan program pembuatan dan kemudian kita lihat apakah sudah serasi tidak, apakah sudah sesuai tidak dengan arah kebijakan atau sasaran atau visi misi Bapak Wali Kota Makassar. Ya. Baru setelah itu kita input. Nah itu adalah langkah-langkah musrembang yang kita lakukan. Saya mulai masuk dulu di dasar hukum kita. Tadi sudah disinggung Pak Asisten bahwa dasar regulasi musrembang kita itu adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan. Jadi sistem pembangunan perencanaan kita itu dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang, ya, atau RPJP. Rencana pembangunan jangka panjang, ada rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJN, ada rencana pembangunan jangka panjang untuk daerah. RPJP ini adalah dokumen rencana pembangunan selama 20 tahun. Selama 20 tahun.
Nah ini yang harus kita tahu. Saya harapkan Pak Lurah, kemudian Pak lebih-lebih dari Pak LPM harus tahu terkait mengenai sistem perencanaan kita. Jadi tidak harus hanya datang untuk mengusulkan program, tidak, tapi sudah tahu, oh ternyata musrembang itu seperti ini. Jadi dasar pertama adalah rencana pembangunan jangka panjang. Ya. Itu dokumen yang dibuat setiap 20 tahun sekali. Dan sekarang ini kita sementara menyusun rencana awal terkait mengenai rencana pembangunan jangka panjang. Karena dulunya 2004 dibuat rencana pembangunan jangka panjang, ya, dan berakhir di 2025. Nah insya Allah 2025 ini ke depan kita harus membuat, makanya tahun ini harus kita buat terkait mengenai rencana pembangunan jangka panjang. Inilah cantolan nanti dokumen perencanaan kita 20 tahun ke depan. Kemudian setelah RPJP, di bawahnya ada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Itu adalah dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat 5 tahun. Tadi 20 tahun, sekarang 5 tahun. RPJMD ini adalah penjabaran dari visi-visi Bapak Wali Kota Makassar. Jadi setiap kepala daerah atau calon kepala daerah kan pasti harus menyampaikan visi-misinya. Visi-misinya ini ada 5 tahun. Inilah dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun. Ya. Nah ini ada penjabaran visi-misi. Nah makanya kalau misalnya Pak kepala daerah baru dilantik, pasti ada visi-misinya yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Nah makanya setelah itu centolannya adalah dinas-dinas atau kecamatan SKPD membuat namanya Restra, rencana strategik, itu 5 tahun juga. Ya, kumpulan Restra inilah penjabaran dari visi-misi Pak Wali Kota Makassar. Setelah RPJMD, ya, turun di RKPD, ya, rencana pembangunan perangkat daerah. Ini 1 tahun, dokumen perencanaan 1 tahun. Dan untuk menyusun RKPD ini harus kita melalui musrembang. Ya. Jadi musrembang yang kita lakukan ini adalah musrembang rencana pembangunan, ya, untuk 1 tahun. Apa yang kita rencanakan ini maka insya Allah tahun depan akan kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrial Samsuri, Camat Ujung Pandang Kota Makassar, ingin mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar, terkhusus masyarakat Kecamatan Ujung Pandang, untuk ikut mensukseskan pemilu yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kami berharap bahwa masyarakat Kecamatan Ujung Pandang bisa menciptakan pemilu yang aman, pemilu yang damai, dan pemilu yang betul-betul demokratis. Mari kita sama-sama datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya tidak mau berbicara pembangunan dan tentang usulan. Biarkanlah pemerintah bersama LPM yang bekerja untuk merealisasikan apa yang telah dimusrembangkan di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Yang ingin saya soroti di sini Pak, tadi masukan tentang ada sebuah bangunan di Lelai yang paling besar anggarannya, yaitu adalah pustu atau puskesmas yang ada di Lelai. Tapi alhamdulillah bangunan tersebut paling mega tapi tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya. Kenapa? Dulu sebelum PLN masuk 24 jam di Lelai, alasan dinas kesehatan listrik tidak ada. Tapi sekarang listrik sudah 24 jam, tapi kegunaan pustu tidak ada gunanya. Kenapa? Pustu yang ada di Lelai yang mencakupi
jumlah penduduk warga Lelai kurang lebih 1.400, cuma di 1 orang pegawai, itu pun tidak 24 jam. Bahkan tabe ada kejadian baru-baru di Pulau Lelai, ada orang mau melahirkan di atas kapal. Tabe, apalagi adalah program pemerintah adalah pencegahan stunting. Bagaimana bisa kita pencegah stunting sedangkan kebutuhan kesehatan yang ada di Lelai tidak pernah diperhatikan oleh dinas kesehatan? Tabe, pustu yang ada di Lelai Pak cuma 1 orang pegawainya, itu pun mulai cuma dari jam 8 sampai jam 12. Jadi kira-kira ada kegiatan-kegiatan yang mendesak persoalan kesehatan masih bisa tertolong di pustu, larinya ke kota. Jadi mohon kiranya saya mewakili warga Lelai, saya tidak berbicara pembangunan, mohon kalau bisa pustu yang ada di Lelai itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Janji dulu dinas kesehatan listrik di Lelai tidak 24 jam. Sekarang listrik di Lelai 24 jam. Mohon pegawainya disiapkan di sana untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di sana. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon koreksi lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di musyawarah kali ini sama dengan tahun lalu, nilainya 500 juta. Nah, di sini kalau kita berpatokan di nilai 500 juta ini, tidak mungkin bisa kita bangun yang namanya seawall di Pulau Lelai. Apalagi di dalam menu yang ada di pilihan itu selalu seawall. Nah, kalau seawall itu dananya pasti terlalu besar. Betul tadi yang dikatakan oleh kakak kami, kakak Agus, bahwa kalau dana tak 500 juta itu tomo dulu yang bisa dikerjakan. Jangan lagi mau langsung kerjakan sekaligus. Kalau ada yang kita mulai Pak, insya Allah ada toh itu rezekinya yang lain mengalir setelahnya. Kami percaya dengan itu Pak. Satu contoh yang pernah kami lakukan, kebetulan saat itu kami ini adalah pengurus masjid di Pulau Lelai. Dana kami untuk membangun masjid itu kami bongkar dari awal Pak. Dana kami itu cuma 60 juta lebih. Kami beranikan diri untuk membongkar masjid itu dari awal pembangunan. Alhamdulillah tidak lama di kami kerjakan Pak, ada terus rezekinya masuk. Akhirnya dana kami pakai di masjid itu 3,2 M. Alhamdulillah bagus masjidnya Pak. Dan tidak lama di 1 tahun selesai. Jadi intinya di sini Pak, orang-orang atau warga di Pulau Lelai itu mau bekerja sama untuk melaksanakan pembangunan di Pulau Lelai karena motornya merasa aman. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, menurut Menteri Kesehatan, fokus kesehatan sekarang adalah mengenai promotif dan preventif. Jadi kami fokus di pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Jadi kami juga tetap melakukan kuratif, tetapi fokusnya di promotif dan preventif. Jadi kemarin kami setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk melakukan pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat itu langsung ke warga. Jadi kami kalau yang lalu kalau kita pasif menunggu di tempat misalnya di puskesmas atau di pustu, maka capaian untuk SPM kami itu kurang maksimal. Jadi kami memutuskan setelah berunding kami harus turun langsung ke masyarakat. Jadi barangkali bapak-bapak, ibu-ibu di warga Lelai sering mendapatkan kunjungan dari petugas kami langsung di rumah-rumah maupun posyandu untuk dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan. Jadi mungkin
Kalau dilihat di yang standby di gedung pustunya itu mungkin cuma waktu itu kelihatan cuma 1 orang, tapi petugas kami yang lainnya itu tetap melakukan kegiatan dengan turun langsung ke rumah-rumah warga, seperti petugas bidan kami, kemudian petugas gizi, petugas koordinator imunisasi, dan juga petugas PTM atau penyakit tidak menular. Jadi melakukan screening untuk penyakit hipertensi dan DM. Dari Dinas Pendidikan, saya mau tanya apakah ada programnya Dinas Pendidikan mengenai beasiswa? Itu lagi Pak. Ya, terima kasih. Untuk beasiswa yang tersedia di Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk sementara ada 3 selain dari CSR. Tapi ini untuk anak-anak kita untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, melalui beasiswa yang tersedia itu ada yang pertama itu VIP dan melalui dana APBN itu bisa diakses melalui satuan pendidikan atau UPT yang ada, jadi data itu terinput di sekolah satuan pendidikan, di mana ada prasyarat atau syarat utama. Yang utama itu anak-anak kita yang kurang mampu. Kemudian ada bantuan beasiswa yang disalurkan kemarin oleh Basnas. Jadi penyalurannya melalui Badan Zakat Pemerintah Kota Makassar itu sumber dananya mungkin dari kita ASN sebagian dan masyarakat Kota Makassar, dan telah disalurkan untuk tahun 2023. Kemudian yang terakhir, apresiasi dari pemerintah Kota Makassar untuk kita semua, anak-anak kita, ada beasiswa anak lorong untuk tahun 2023. Kemarin datanya sudah terinput semua dan semuanya sudah masuk ke rekening anak-anak kita. Jadi itu untuk gambaran beasiswa. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan atau program di Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk sekolah-sekolah kita sesuai dengan kewenangan SD SMP, biasanya untuk sarana prasarananya dan tenaganya itu biasanya satuan pendidikan koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan, karena memang menjadi bagian integral dari Dinas Pendidikan. Jadi misalnya pembangunan sekolah, tapi masyarakat juga bisa berpartisipasi menyampaikan hal-hal yang terkait untuk pengembangan satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kota Makassar. Saya kira itu untuk sementara dari saya, mewakili dari Dinas Pendidikan Kota Makassar.